Iya, selamat masuk. Ya. Selamat siang. Siang, Mbak. Ya. Dengan Mbak siapa ini? Saya Delia Citra, Bu, dari kelas 11 IPS 1. Oh, Mbak Adel ya? Iya. Dari 11 IPS 1. Oh iya, oke. Habis dari mana, Mbak? Habis dari kelas Ibu tadi. Oh, mata pelajaran siapa? Pelajarannya Bu Ika. Oh, Bu Ika. Matematika ya? Iya. Oh iya. Oh iya. Ada keperluan apa ini, Mbak? Tumben sekali ke ruang Bu Ika. Ibu, saya mau bercerita, mau konsultasi juga. Ini tuh tadi bener Mbak Citra yang Mbak Adel yang menghubungi saya lewat WA bukan ya? Iya, Bu. Oh iya, berarti benar gitu ya. Mau konsultasi soal karir ya tadi kalau Iya. tidak salah ya. Oh iya, boleh. Gimana? Jadi, kan sebentar lagi tuh lulus ya, Bu. Iya. Lulus, saya masih bingung mau arahnya itu kemana gitu. Iya. Saya gimana? Masih bingung, Bu. Oh gitu. Mbak Adel bingung ya berarti maksudnya belum punya rencana gitu ya mau kemana. Untuk asas yang kedua itu asas keterbukaan. Di sini nanti Mbak Adel harus menceritakan permasalahannya itu secara terbuka atau secara umum dan juga secara jujur, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi gitu. Misalnya memang bingung ya sampaikan, kalau ada hal yang mengganjal bisa disampaikan. Kemudian asas yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini nanti tujuannya itu bahwa apa yang kita utarakan, yang kita bahas pada pertemuan kali ini itu hanya diketahui oleh Mbak Adel dan juga saya sendiri gitu sebagai guru BK dari Mbak Adel gitu ya. Dan di sini mau minta izin sama Mbak Adel semisal nanti saya memerlukan kayak mungkin orang tua atau wali dari Mbak Adel ataupun wali kelas untuk membantu dalam penyelesaian masalah ini, saya meminta izin juga untuk apa yang kita bicarakan hari ini itu bisa Ibu sampaikan kepada mereka yang juga ada kaitannya lah dengan hal tersebut gitu. Apakah bisa disepakati atau disetujui terkait asas-asasnya? Bisa ya. Kemudian untuk durasi untuk pertemuan hari ini mungkin nggak bisa lama-lama karena kan juga setelah ini Bu ada kegiatan seminar di sekolah lain di jam 12 siang nanti. Jadi di sini Ibu cuma ngasih waktu ya lebih kurang 40 sampai 45 menit aja maksimal ya. Kalau bisa. Kalau memang sekiranya lebih juga tidak apa-apa, kalau kurang juga nggak apa-apa juga. Pokoknya dan di sini Ibu minta Mbak Adel untuk bisa senyaman mungkin, nggak usah terlalu tegang atau gimana gitu. Ya. Oke, mungkin bisa lanjut lagi ya. Sudah siap untuk selanjutnya? Oh iya, Ibu tadi belum menyampaikan ya, ada beberapa tahapnya juga. Untuk tahap-tahapnya itu, yang pertama nanti Mbak Adel menceritakan apa yang dialami Mbak Adel, kemudian nanti Ibu akan memberikan beberapa opsi sekiranya diperlukan. Kemudian setelah itu nanti kita selesaikan sesi ini dan semisal nanti Mbak Adel masih membutuhkan sesi lagi, nanti kita bisa atur jadwal untuk pertemuan berikutnya seperti itu. Nah ini mungkin langsung aja Mbak Adel boleh menceritakan apa yang sedang dirasakan atau Kebingungan untuk selanjutnya setelah lulus dari SMA ini. Jadinya masih bingung mau dari mana posisi yang masuk ke kuliah atau kerja. bingung ya kuliah atau kerja gitu ya. Dulu waktu mau daftar di sini kan SMA ya. Nah dia pastinya udah punya gambaran mungkin ketika setelah masuk SMA mau bagaimana gitu. Gambarannya itu mungkin kuliah karena juga SMA ini
berarti kamu Dulu SMA iya terus keinginan orang tua juga pengen kuliah gitu. Jadi ya udah ikutin aja. Jadi masuk SMA itu karena disuruh orang tua Juga ya. Terus untuk jurusan yang diinginkan apakah berdasarkan keinginan Mbak Del sendiri atau karena tes atau bagaimana? Itu karena tes Bu, kan ujian ya pas mau masuk itu ujian. Terus kebetulan masuknya ke IPS. Iya. Oke. Terus kan di IPS, Mbak Del mungkin udah pernah nyari info belum nih terkait jurusan IPS tuh cocoknya di apa sih gitu, di bidang apa gitu, udah pernah mungkin? Belum sih Bu. Belum pernah. Belum sih kali ya. Mungkin kesini juga mungkin bisa dikasih penjelasannya gitu. Gini, Mbak Del punya ini nggak, hobi nggak? Ada Bu, saya itu volley. Hobinya volley? Main volley atlet berarti? Ya. Atlet. Terus di sekolah ikut ekskul apa? Volley juga. Ikut Iya, volley. volley. Di ekskulnya volley ya? Iya. Udah pernah ikut kejuaraan mungkin yang biasanya ada olimpiade apa sih? Iya, Iya. USN nya? Iya. Nah itu aku Pernah Bu. Alhamdulillah. Juara satu. Juara satu. Wah, keren dong, berarti membawa nama baik sendiri dan juga sekolah. Terima kasih sekali nih Mbak Del sudah memberikan partisipasinya ya. Kemudian selain hobi volley, Mbak Del ada hobi lain mungkin? Masak. Suka masak-masak. Mau jadi chef apa gimana ini? Buka usaha dulu. Buka usaha, boleh. Oke, buka usaha. Oke, tadi kan Mbak Del udah mengutip beberapa hobinya ya. Kira-kira dari hobi yang sudah disebutkan sama Mbak Adel tadi, kira-kira ada nggak Mbak Adel kayak ingin menekuni satu bidang aja? Masih bingung. Iya, antara membuka olahraga atau di bisnisnya bisnis kuliner. Saya kira olahraga bisnis itu jadi kayak manajemennya di olahraga kan bisa ya. Iya. Nah, oke. Tapi kalau rencana kan tadi katanya disuruh kuliah ya, mungkin udah ada rencana kampusnya atau gimana itu? Aja atau UNY ya. Itu mau ngambil jurusan apa tadi? Bisnisnya, sama-sama bisnis itu. Ya. Kalau orang tua gimana Mbak? Mendukungnya? Kuliah itu dibebasin. Mau masuk yang ke apa gitu. Masyarakat gitu. Gitu. Terus untuk jurusannya berarti dibebasin juga apa udah ditentuin kamu masuk di pendidikan atau di apa gitu misalnya? Orang tua nyuruhnya di pendidikan sih. Di pendidikan. Sayangnya ya nggak mau jadi guru. Nggak mau jadi guru. Iya. Nggak mau jadi guru kenapa Mbak? Nggak suka jadi guru. Nggak sukanya karena lebih suka ini ya, mengeksplor ya, mencoba-coba hal baru gitu ya. Jadi ini Mbak Adel suka tantangan ya ini orangnya ya. Mungkin itu bisnisnya manajemen bisnis atau bisnis digital atau bisnis manajemen bisnis. Berarti mengatur ya. Emang kalau habis misalnya Mbak Adel nih masuk di manajemen bisnis gitu, terus setelah itu mau jadi apa? Lulusannya misalnya mau jadi apa? Tulisnya mungkin buka usaha sendiri. Manajemennya dikelola sendiri. Seperti itu. Nah, jadi Mbak Adel
Ya banyak hobi ya ternyata setelah kita cari tahu. Kalau misalnya keterampilan apa Mbak selain hobi di situ, Mbak ada mungkin terampil dalam hal gambar atau apa itu, menulis. Oh, suka bikin ini loh Mbak. Cerpen ya kalau Iya. sekolah itu. Atau Di Wattpad itu loh Bu. oh di Wattpad, suka baca Wattpad. Iya. Novel ya kalau Wattpad Novel. itu. Iya, iya. Bagus juga sih, itu dulu saya juga sering baca Wattpad. Iya. Iya, seru banget itu tentang apa Mbak jenisnya? Apa aja Bu? Oh, Mungkin tentang tentang apa aja Bu? tentang baca ya. Oh, emang suka berarti Mbak? Udah berapa buku yang ditulis atau berapa cerita mungkin di Wattpad udah pernah belum? Kalau nulis sih belum. Oh, Nulis di apa aja Bu? tentang baca ya. Oh, emang suka berarti Mbak? Udah berapa buku yang ditulis atau berapa cerita mungkin di Wattpad udah pernah belum? Kalau nulis sih belum. Oh, Nulis di Wattpad belum. oh berarti baru di blog pribadi Iya. aja ya, buat disimpan dulu sendiri gitu ya. Bentar ya Mbak ya. Ini tadi Mbak Adel sih udah izin sama Bu Ika tadi, Bu Ika belum? Oh sudah. Oh iya sudah. Diperbolehkan. Oh iya sudah. Saya lupa tanya malah. Iya berarti diperbolehkan itu ya. Iya. Oke, itu jadi ini di sini juga saya sedikit menyimpulkan terkait masalah yang dialami Mbak Adel ya. Mbak Adel itu bingung nih selanjutnya mau kuliah atau kerja gitu. Mungkin itu mau tanya lagi nih, kalau misalnya tidak kuliah, Mbak Adel kan kalau kerja itu mau kerja apa, di bidang apa? Lulusan dari SMA, lulus dari SMA maksudnya. Oh penjual makanan. Pas weekend aja, pas libur. Iya iya. Jadi mungkin setelah lulus kalau nggak kuliah bisa kembali lagi. Makanan apa Mbak? Nasi apa snack? Nasi. Oh nasi ayam geprek. Berarti saya bisa pesen ini. Bisa Bu. Silakan. Oh iya besok next ya. Iya. Besok saya pesen di Mbak Adel nih. Iya. Kalau pesennya berarti hari apa itu Mbak? Kalau di open PO-nya Sabtu Minggu ya? Iya. Dari hari Kamis bisa Bu. Hari Kamis bisa. Oh dari Kamis. Iya. Bisa hari Kamis. Terus nanti ready-nya hari apa Mbak? Hari Sabtu sama Minggu. Oh. Hari Sabtu kalau nggak Minggu. Oh berarti kantornya Sabtu sama Minggu ada hari mau yang hari Sabtu atau Minggu. oh gitu. Oh iya iya iya. Oh berarti tetap ke pengusaha ya yang jatuhnya ya. Sebenarnya udah relevan ya sama pengennya, tapi kalau misal kuliah tuh pengen di bisnis tuh udah lurus gitu. Iya. Linear ya. Oke. Jadi kalau misalnya kuliah mau ngambil di manajemen bisnis, kalau kerja mau jadi pengusaha gitu, Iya. pengusaha kuliner. Iya. Oke. Ya oke. Jadi itu saya bisa memahami apa yang dibingungkan sama Mbak Adel. Kalau Mbak Adel tadi bingung setelah kuliah tuh saya harus kuliah. Setelah SMP sekolah itu saya harus kuliah atau harus bekerja gitu ya. Untuk bekerja apakah orang tua itu mendukung atau udah pernah tanya belum sama orang tuanya? Tanya sih orang tapi tetap lagi suruh kuliah. Oh berarti orang tua mendukung, cuman Nggak mengganggu. enggak mengganggu Jangan kalau kerja. Iya. Oh, maksudnya gimana Mbak? Kan tetap sih disuruh kuliah gitu. Oh berarti tetap kuliah dan bekerja. Oh gitu ya ya. Jadi sudah pernah diskusi ya dengan orang tuanya setelah ini tuh kalau kuliah bagaimana, kalau kerja bagaimana sudah berarti. Oh, gitu. Tapi orang tua tetap mengizinkannya untuk kuliah. Boleh kerja tapi jangan sampai mengganggu kuliahnya. Oke.
Jadi Mbak Adel, di sini Ibu mau membantu Mbak Adel, tapi nanti biar Mbak Adel sendiri yang mengambil keputusannya. Yang pertama tadi, Mbak Adel punya hobi untuk ikut menjadi pemain voli. Terus juga tadi hobinya memasak, Ya. terus dan juga menulis ya tadi hobinya. Iya. Oke. Nah, dari beberapa hobi tersebut yang Mbak Adel paling tekuni itu di mana saat ini? Yang paling disuka atau yang paling ya aku paling senang di sini? Di voli. Oke. Di voli. Berarti kalau memasak sama menulis itu kalau waktu senggang aja gitu ya? Iya. Oke. Nah, mungkin tadi kan Mbak Adel sudah menyebutkan kalau Mbak Adel itu lebih menekuni di bidang voli. Kenapa Mbak? Kenapa lebih di voli? Aku bisa berprestasi tadi. Oh, bisa berprestasi. Terus juga bisa olahraganya jadi rutin. Olahraga. Oh iya, olahraga jasmani. Ya. Kenapa enggak menekuni yang memasak? Kan tadi mau buka usaha restoran. Jadi itu kenapa enggak? Lebih ke ini Bu. Lebih suka apa sih? Kalau masak ya pas waktu senggang aja kayak itu tadi weekend. Oh, cuma pas weekend. Iya, kalau latihan kan setiap sore. Oh, latihannya setiap hari ya, Mbak? Setiap sore. Setiap hari enggak Bu, di jadwal. Oh, di jadwal. Ya, cuman di hari biasa tetap latihan. Jadwalnya enggak harus weekend. Oh, berarti jadwalnya itu tuh kayak tentatif gitu ya, Mbak? Iya. Jadi nggak mesti hari Senin, Rabu, Jumat, tapi bisa Senin, Rabu, Senin, Jumat gitu ya, Mbak? Iya. Fleksibel 2-3. Oh, gitu. Oke. Kemudian tadi kan jadwalnya tentatif ya, karena jadwalnya tentatif, tapi Mbak Adel bisa menstabilkan itu dengan apa namanya, dengan pembelajaran gitu, kan kalau pulang sekolah di sini kan udah sore ya, Mbak Adel udah ikut ekskul, udah ya tugasnya dari guru gitu. Terus kira-kira kayak terbebani nggak sih Mbak kalau misalnya kan udah pulang sore tadi Ibu bilang, terus malamnya gitu tiba-tiba ada jadwal nanti latihan gitu kan, biasanya gitu kan Iya. diinfoin gitu Mbak di grup kan ya. Nah itu apakah nanti akan mengganggu Mbak Adel nggak gitu? Enggak sih Bu, enggak, karena itu kan rutin ya jadwalnya setiap hari itu. Oh udah pasti, berarti nggak tentatif. Enggak, cuman enggak di hari Libur. gitu. Oh berarti kan sekarang itu jadwalnya di hari Selasa, Kamis sama Sabtu. Oh Selasa, Kamis, Sabtu. Ya. Oh Jadi 3 hari. Iya 3 hari, 3 kali berarti ya. 3 kali. 3 kali. Terus kalau menyeimbangkan dengan di sekolah gimana itu nanti? Kan kita ini pulang sampai jam 4 ya. Iya, jam 4 tanpa ekstra. Ya, tanpa ekstra. Kan punya juga ekstranya di hari Rabu. Oh, berarti Ini dulu tapi aku. Oke, berarti Mbak Adel itu 3 hari berturut-turut ya, malah 4 hari. 4 hari, iya. Dari Selasa, Rabu, Rabu, sekolah, terus Kamis sama Sabtu. Wah, itu apa badannya nggak capek gitu? capek sebenarnya, tapi suka. Tapi suka, oke boleh. Terus oke tadi kan Mbak Adel udah menjelaskan ya, mungkin Ibu juga mau memberikan sedikit gambaran nih. Kan tadi Mbak Adel sudah menjelaskan kalau Mbak Adel itu minat di voli ya untuk
kegiatan sehari-harinya. Nah mungkin itu akan memberikan gambaran terkait hobi-hobi Mbak Adel itu sebenarnya kemudian hari itu bisa menjadi peluang karir semua sih sebenarnya. Tapi kan tergantung lah dari Mbak Adelnya sendiri gitu kan. Mungkin tadi kan sudah menjelaskan bahwa Mbak Adel itu punya hobi menulis, terus memasak sama bermain voli tadi ya. Nah, oke, sebenarnya itu juga ada peluangnya. Kalau menulis itu bisa menjadi seorang jurnalis yang dimana kita nggak hanya menulis di situ, tapi juga bisa sebagai wartawan atau reporter mungkin. Mbak Adel kalau suka ngomong itu bisa jadi reporternya. Kalau menuliskan hanya menuliskan berita dari teman-teman yang di lapangan gitu ya ibaratnya. Dan kalau misalnya kuliah itu nanti kuliahnya langsung bisa ngambil di multimedia. Nah multimedia itu kalau di Jogja itu sudah lumayan ya di teknik itu masuknya di teknik. Kemudian yang kedua itu ada apa tadi, memasak ya. Mbak Adel bisa memasak tuh biasanya kalau memasak itu keluarnya itu bukan keluarnya ya. Iya. Nanti mungkin bisa jadi koki atau chef ya. Iya. Mungkin itu juga kalau misalnya nggak mau jadi chef di restoran-restoran biasa itu juga bisa di kapal pesiar. Mungkin kalau Mbak Adel suka apa namanya traveling, jalan-jalan, mungkin kalau nggak di kapal juga di pesawat atau kereta itu kan juga bisa ya. Atau mungkin Mbak Adel suka bisa berenang kan bisa juga pesiar gitu. Boleh juga, atau nggak resto di situ kan juga bisa. Nah itu juga tadi relevan ya sama yang Mbak Adel bilang di manajemen bisnis. Nah di manajemen bisnis itu juga sama tadi. Nah sebenarnya kalau bisnis juga tadi aku bilang restoran itu juga bisa itu dibuka restorannya. Itu jadi Mbak Adel bisa kuliah manajemen bisnis sambil menyalurkan hobi lainnya di situ. Dan itu Mbak Adel dapat dua peluang lebih besar lah ibaratnya. Cuman dalam manajemen bisnis kan Mbak Adel harus bisa mengelola nih bagaimana agar restoran itu tetap stabil, tidak terjadi banyak inflasi atau sebagainya kayak gitu kan. Nah ya mungkin kalau itu juga bisa jadi manajer, kalau nggak mau menjadi manajemennya buka sendiri gitu ibaratnya, nanti bisa jadi manajer di perusahaan-perusahaan. Kemudian yang ketiga itu ada di voli ya, minat di voli. Mbak Adel juga udah sering mengikuti kegiatan, berarti sering ikut lomba juga kan tadi bilang sempat menang ya. Iya. Oke. Untuk di voli itu nanti mungkin bisa menjadi atlet atau bisa pelatih juga, atau juga bisa menjadi guru olahraga, mungkin bisa masuk di pendidikan olahraga kan. Itu juga peluangnya di situ kalau olahraga voli ya. Iya. Nah mungkin dari beberapa pertimbangan itu Mbak Adel bisa mempertimbangkan mana sih yang menurut Mbak Adel tuh bagus untuk dipilih gitu. Dan hal itu juga nanti bisa dibicarakan sama orang tua Mbak Adel dulu. Tapi ini sudah beneran pernah ngomong tentang hal ini kan dengan orang tuanya? Sudah pernah. Berarti udah tahu gitu ya orang tuanya. Orang tua juga tahu Mbak Adel ikut kegiatan di sekolah tuh yang voli, yang tahu. Oh tahu. Nah dia mungkin itu sih. Kemudian di sini juga ibu memberikan beberapa mungkin gambaran aja. Kalau di perkuliahan itu coba dicari universitas yang dimana mereka benar-benar memiliki passion atau kemampuan di bidang yang Mbak Adel tekuni gitu. Misalnya kalau di dunia pendidikan ya cari yang kampus pendidikan yang benar-benar pendidikan itu baik, pendidikan itu unggul atau bagus lah, ibaratnya seperti itu. Karena itu nanti juga mempengaruhi di jenjang karir dari Mbak Adel sendiri. Seperti itu. Kemudian cari coba universitas yang akreditasi dari kampusnya maupun program studinya juga itu baiklah, ibaratnya seperti itu. Oke, mungkin itu sih saran dari ibu. Dan apabila nanti Mbak Adel bingung masih
Bu saya kayaknya masih bingung, saya malah punya gambaran lain itu, mungkin Mbak Adel bisa langsung bilang aja gitu, saya masih bingung Bu, langsung hubungi saya lewat WA lagi nggak apa-apa gitu. Itu sih, nah mungkin dari situ ada yang mau ditanyakan dulu atau masih saya kok agak ini sama ini gitu. mungkin besok mau tetap kerja biar Bu Tetap kuliah. mungkin mau ambil di jurusan yang olahraga. Mengambil olahraga. Mengambil olahraga mungkin sambil ya tak di Open ya dikembangkan lah. Berarti hanya mau kuliah sambil bekerja. Berarti tetap mengembangkan kulinernya tadi. ya. Gitu ya. Boleh. Siapa tahu nanti kuliahnya kalau memang mau mengembangkan usaha apa tadi kulinernya, bisnisnya tadi, bisa jadi kuliahnya biaya sendiri malah lebih bagus nanti orang tuanya jadi lebih enteng. Iya, terbantu. Mbak Adel itu berapa bersaudara Mbak? Dua Dua bersaudara sama kakak. Punya adik. Kelas berapa Mbak adiknya? kelas 6 sih. Masih kecil. Masih jauh ya berarti jaraknya rupanya. Gitu. Ini berarti Mbak Adel sekolah diantar atau Sendiri. berarti bawa motor? Berarti bareng adiknya gitu kalau sekolah? Iya, kalau sekolah antar dulu ya. Terus berangkat jam berapa itu Mbak? Kalau sekolah sekolah 7 Bu. Setengah 7 juga. Apa sih apa nih Mbak? Itu sekolah 7 itu kalau Setengah 7 sampai sekolah Mbak Adel gitu. Jadi adiknya sebelumnya. Jauh Mbak rumahnya. enggak sih. Kalau jarak dari sekolah adik ke sini enggak jauh. Malah deketnya sekolah adik berarti. Iya. Iya. Oke ya. Pokoknya kalau bisa ini mau minta Mbak Adel buat benar-benar tangkepin dirinya dulu. Tadi kan Mbak Adel udah bilang kalau pengen di pendidikan olahraga. Nah tapi coba dipertimbangkan lagi apakah ini benar-benar Mbak Adel pengen di situ atau hanya karena barusan saya dapat gambaran gini terus saya bingung gitu. Jadi coba dipikirkan, coba dirundingkan bagaimana dengan orang tuanya tuh apakah setuju gitu. Ya misalnya dengan pilihan Mbak Adel yang kuliah sambil bekerja tadi ya. Mungkin itu. Terus habis ini kelas dan siapa? Habis ini pelajarannya Pak Joko. Pak Joko. Ya berarti sejarah ya? Iya Bu. Ya berarti oke, mungkin itu sih kalau dari Ibu. Ini juga waktunya kayaknya ya hampir 40 menit. Cuman karena Ibu mau persiapan setelah ini ada kegiatan seminar ya. Jadi mungkin seperti itu dulu dari Ibu. Kalau dari Mbak Adel mungkin ada yang mau disampaikan kepada Ibu terkait proses konseling ini lah tadi itu bagaimana? Ini menurut saya lebih baik ya Bu, bisa memulihkan saya mana dirundingkan dulu sama orang tua, terus memantapkan sendiri. Nanti kalau mau butuh konsultasi atau tanya-tanya lagi mungkin Gitu ya. Terima kasih. Ya ini sama Ibu mau tanya satu lagi nih. Tadi kan Mbak Adel bilang belum pernah melakukan konseling ya. Ini mau evaluasi sih buat Ibu, kenapa Mbak Adel memilih Ibu untuk menjadi konselornya yang pertama ini. Saya sangat kaget gitu, sangat bangga tentunya. itu juga di kelas kita. Jadi tahunya Bu Esina. Yaudah Bu Esina aja lah. Itu disaranin teman atau emang Sempat tanya sama temen terus Bu Esina aja. Ya Bu Esina aja yang akhirnya udah pernah ketemu tahu gitu. Ya terima kasih ya Mbak Adel atas kesuarelaannya untuk melakukan konseling dengan Ibu. Nah, mungkin kalau di pertemuan kali ini merasa belum puas atau merasa belum cukup atas kegiatan hari ini, bisa kita akan jadwal lagi lewat WA. Terima kasih, mungkin tutup dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.